Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan dari mata kuliah Mekanika Fluida yang bermaterikan jenis aliran terbuka. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Daniel Suniardi. Langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama ada definisi. Aliran saluran terbuka adalah saluran yang mengalirkan air dengan permukaan bebas. Saluran terbuka dapat terjadi dalam bentuk yang bervariasi cukup besar, mulai dari aliran di atas permukaan tanah yang terjadi pada waktu hujan, sampai aliran dengan kedalaman air konstan dalam saluran prismatis. Lalu ada klasifikasi saluran alam atau natural channel, contohnya sungai-sungai kecil di daerah hulu, pegunungan, hingga sungai besar di muara. Lalu ada saluran buatan atau artificial channel, contohnya ada saluran drainase tepi jalan, saluran irigasi untuk mengairi persawahan. Lalu ada saluran prismatik atau prismatic channel, contoh saluran drainase, saluran irigasi. Lalu yang terakhir ada saluran non-prismatik atau non-prismatic channel, contohnya yaitu sungai. Lalu ada pengantar aliran. Air mengalir dari hulu ke hilir, kecuali ada gaya yang menyebabkan aliran ke arah sebaliknya sampai mencapai suatu elevasi permukaan air tertentu, misalnya permukaan air danau dan permukaan air laut. Lalu ada distribusi kecepatan aliran. Distribusi kecepatan pada penampang saluran tergantung pada beberapa faktor, antara lain bentuk penampang, kekerasan saluran, dan adanya tekukan-tekukan. Pengukuran kecepatan aliran dilakukan dengan cara antara lain menggunakan alat pengukur aliran atau current meter, mengukur kecepatan rata-rata pada segmen penampang dengan membagi-bagi penampang saluran secara vertikal, lalu menggunakan pelampung yang dihanyutkan ke dalam aliran dengan mencatat laju pelampung pada jarak tertentu. Distribusi kecepatan secara umum dinyatakan pada gambar berikut. Yang pertama ada saluran segitiga, saluran trapesium, parit dangkal, pipa, saluran alam tak beraturan, penampang persegi panjang. Lalu ada geometri penampang melintang saluran. Geometri penampang saluran biasanya seperti berikut. Saluran alam atau natural channel yang bersifat tidak beraturan, bervariasi mulai dari bentuk parabola hingga trapesium. Saluran buatan atau artificial channel beraturan, berpenampang segi empat, segitiga, trapesium ganda, lingkaran hingga parabola. Lalu ada saluran buatan atau artificial channel tertutup, ada lingkaran, bujur sangkar, dan elips. Unsur-unsur geometri penampang melintang saluran. Kedalaman air aliran atau Y, jarak vertikal titik rendah dasar saluran hingga permukaan air, taraf atau stage, elevasi dari muka air terhadap bidang persamaan, lebar dasar atau beta, lebar penampang melintang bagian bawah atau dasar, kemiringan dinding M, angka menyebut pada perbandingan antar sisi vertikal terhadap horizontal, lebar puncak atau T, lebar penampang saluran pada permukaan air, luas basah atau A, luas penampang melintang yang agak tegak lurus aliran. Lalu ada keliling basah atau P, panjang garis perpotongan dari permukaan basah saluran dengan bidang penampang melintang yang tegak lurus arah aliran. Lalu ada jari-jari hidrolik atau R, perbandingan antara luas basah A dengan keliling basah P. Lalu ada kedalaman hidrolik D, perbandingan antara luas basah A dengan keliling lebar puncak T. Lalu ada faktor penampang atau Z, perkalian antara luas basah A dengan akar kuadrat dari kedalaman hidrolik D. Lalu ada persamaan dasar. Yang pertama, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah memperlihatkan suatu tabung yang pendek yang bisa diasumsikan untuk maksud-maksud praktek sebagai suatu kumpulan streamline atau streamline to streamline. Yang kedua ada persamaan energi, gunanya untuk menghubungkan tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Lalu yang ketiga ada persamaan momentum, bentuk yang paling umum untuk sebuah volume kontrol tetap. Dan yang terakhir, transformasi sistem ke volume kontrol.
Kesimpulannya adalah aliran saluran terbuka adalah saluran yang mengalirkan air dengan permukaan bebas. Mekanika aliran saluran terbuka lebih sulit dibandingkan dengan mekanika saluran tertutup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.